Saat memulai usaha, bisnis menarik uang sebagai modal. Setelah usaha beroperasi, maka bisnis itu menarik uang. Berarti ada hukum tarik-menarik antara bisnis dan uang. Karena motif bisnis adalah menggandakan uang melalui investasi. Nah, seperti apa hubungan bisnis dengan uang? Kita bisa memahaminya lewat perilaku keuangan kita sendiri atau kita melihat usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Relasi positif antara bisnis dan uang itu sangat dihubungkan dengan cost structure, bagaimana mencari surplus dari semua mata rantai kegiatan bisnis itu. Nah, sekarang inilah materi sharing kita, tutorial dengan bagaimana mengamati sebenarnya hubungan antara bisnis dan uang itu dalam keseharian. Salam sehat sedulur, salam sejahtera. Materi kita kali ini adalah terkait dengan bisnis dan uang. Dan kita tahu bahwa kegiatan ekonomi produktif itu bisa dikategorikan bisnis, dan ketika ada aktivitas ekonomi berarti ada aktivitas transformasi uang. Ada pemetaan kebutuhan, ada pemetaan pelanggan bergeser dari satu ruang ke satu kebutuhan, dari satu potensi pelanggan ke potensi pelanggan, dan itu tentu berkembang dalam era digitalisasi sekarang. Nah, para sedulur, kita tahu bahwa uang itu adalah bahan bakar yang mendorong mesin bisnis. Dan bisnis yang efektif itu tentu membutuhkan pengelolaan uang yang bijak. Karena dengan manajemen keuangan yang bagus, kita bisa mencapai tujuan itu secara tahap bertahap. Jadi kita bisa mempertahankan kegiatan operasional bisnis kita, sekaligus kita bisa memaksimalkan nilai uang bagi semua mitra dan pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis kita. Di sekitar kita nyata aktivitas ekonomi dan pergeseran kebutuhan itu, serta berpindahnya uang ke para pihak yang memang menyediakan kebutuhan. Dan kita tahu bahwa kemanapun manusia bergerak, pada dasarnya sebenarnya itu adalah antara pemenuhan bagaimana mendapatkan potensi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian, sekaligus melakukan penyisihan agar terjadi akumulasi tabungan atau simpanan atau mungkin pertumbuhan aset. Nah, para sedulur, jadi kita bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa hubungan antara bisnis dan uang itu sangat mendasar dan multifaset. Artinya apa sedulur? Jadi uang itu berfungsi sebagai media pertukaran universal dan sekaligus merupakan tulang punggung dari aktivitas ekonomi, dan juga termasuk aktivitas bisnis-bisnis modern, meskipun yang kita bicarakan saat ini bukanlah mengenai uang elektronik. Jadi tanpa uang, bisnis relatif tidak dapat berfungsi secara aktual, dan tanpa uang bisnis juga tidak mampu bertahan atau bertumbuh. Itu makanya para pelaku usaha harus siap-siap dengan beragam risiko seiring dengan pergeseran daya beli dan juga minat masyarakat yang sangat cepat berubah di era saat ini. Uang dan kegiatan ekonomi atau bisnis itu nyata aktual berada di sekitar kita. Oleh karena itu, tentu para sedulur bisa memberikan gambaran atau mencari hubungan utama antara bisnis dan uang. Yang pertama, tentu para sedulur bisa menyimpulkan uang itu sebagai media pertukaran. Jadi fungsi uang yang paling mendasar dalam bisnis itu adalah sebagai alat untuk memfasilitasi terjadinya transaksi. Karena dengan menggunakan uang, kita juga sekaligus bisa membeli bahan baku, inventaris barang, perlengkapan peralatan, membayar gaji dan upah atau tenaga kerja dari karyawan kita, atau bahkan kita mampu menutupi biaya-biaya operasional rutin
dari mungkin tempat kita berusaha seperti bayar biaya sewa tempat, utilitas, serta juga kegiatan pemasaran yang kita lakukan. Dan dengan uang kita mampu menjual produk dan mendapatkan layanan kepada pelanggan dan menerima pembayaran, dan semua itu terjadi karena ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ketika kita pegang duit, kita bisa melihat angka nominal yang ada tertera dalam setiap lembar duit yang kita pegang. Itu artinya poin kedua sedulur, uang itu bisa sebagai pengukur nilai. Jadi uang itu menyediakan cara atau ukuran standar, mampu mengukur nilai barang, jasa atau aset serta kewajiban-kewajiban yang wajib kita bayarkan. Jadi ini memungkinkan bisnis untuk menentukan harga produk secara konsisten, kemudian kita bisa mengevaluasi profitabilitas dari usaha kita dan kinerja keuangan dengan semua catatan-catatan akuntansi yang ada, serta kita bisa membuat laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba, dan sekaligus kita bisa membandingkan nilai aset yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga di dalam hal ini posisi dan fungsi uang adalah sebagai alat pengukur nilai. Kadang dalam dialog kecil selalu muncul pertanyaan, saya masih kurang modal atau modal saya masih sedikit, dan itu artinya apa? Poin ketiga terkait dengan bisnis dan uang, maka poin ketiga adalah uang itu bisa sebagai sumber modal. Uang atau modal sangat penting untuk ketika kita memulai usaha atau ketika bisnis kita mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan. Modal diperlukan tentu ya untuk saat kita memulai usaha, untuk biaya-biaya awal, pembelian aset, dan juga mungkin memperluas kegiatan operasi usaha ketika kita membuka cabang baru, lokasi baru, bahkan berinvestasi dalam bagaimana memenuhi standar peralatan kita secara teknologi, atau bahkan mungkin ketika bisnis itu semakin berkembang kita membutuhkan biaya atau modal untuk penelitian dan pengembangan. Dan di sini berarti kita bisa memperoleh modal melalui berbagai cara, bisa saja dengan kredit pinjaman bank atau investasi dari pemegang saham, atau mungkin juga sumber pendanaan Ventura. Dan itu pasti dilakukan oleh para pelaku bisnis ketika bisnis mereka semakin bertambah berkembang dengan tingkat profitabilitas yang jelas dan aktual, akan mampu membayar kewajiban kredit itu sendiri. Kita mengetahui mengapa sebuah bisnis masih bisa berlangsung dari hari ke hari, tentu karena memang ada indikator dari potensi pendapatan usaha mampu menutupi beban biaya-biaya pengeluaran rutin. Dan itu tentu dilakukan oleh para pelaku bisnis, yaitu efisiensi dan bagaimana berupaya supaya tingkat kepastian pendapatan usaha itu akan menjamin kelangsungan. Oleh karena itu, dulur, terkait dengan bisnis dan uang, maka poin keempat, kita bisa mengkategorikan bahwa uang itu sebagai indikator keberhasilan dari bisnis itu sendiri, serta jaminan keberlangsungan dari baik kebutuhan kita maupun usaha itu. Ini artinya bahwa harus ada satu kepastian mengenai aliran cash flow. Jadi ada pendapatan usaha yang melebihi aliran pengeluaran, sehingga memastikan tingkat profitabilitas dan kelangsungan bisnis itu nyata aktual, dan besok hari kita bisa melakukan pengelolaan arus kas yang lebih efektif. Sehingga memang penting kita lakukan yang namanya jurnal dan akuntansi keuangan. Karena ketika kita melakukan bisnis dan ada kekurangan uang tunai, meskipun secara teoritis di atas angka kita itu menguntungkan, tetapi itu berarti memampukan atau mengkategorikan ada kegagalan operasional karena kita tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek. Kita tidak liquid karena uang tunai di tangan kita itu rendah.
Melakukan kegiatan usaha bisnis itu sebenarnya kita menantang risiko sekaligus memperbesar potensi dan peluang bagaimana mendapatkan keuntungan. Tetapi para sedulur, dari 4 poin terdahulu di depan, maka untuk yang poin kelima dibutuhkan di sini satu insting dan kemampuan untuk mengelola risiko keuangan. Karena bisnis memang menghadapi yang disebut dengan masa-masa bisa tingkat laba tinggi, juga bisa masa-masa sepi pelanggan, dan itu bisa kita lihat sekarang di berbagai pusat perbelanjaan itu relatif itu sepi pengunjung karena mungkin daya belinya menurun atau mungkin mereka menggeser potensi uang mereka untuk hal-hal yang lebih produktif. Nah, jadi pengelolaan risiko keuangan dalam bisnis itu berarti adalah satu perilaku bagaimana manajemen likuiditas harus kita pastikan, dan juga bagaimana perhitungan rasio-rasio persediaan dan juga itu tingkat aktivitas bisnis harus kita maksimalkan supaya memastikan uang tunai tersedia ketika kita membutuhkan. Dalam hal ini juga ketika ada sumber pembiayaan kita atau sumber modal kita berasal dari kredit, berarti kita harus mengelola piutang dan piutang itu secara bijaksana, sehingga pada akhirnya ketika ada uang kita berupa tagihan di luar yaitu piutang, pada jatuh tempo berarti kita wajib menagihnya supaya kita bisa membayar utang yang mungkin pada periode yang jatuh tempo kita bisa membayar. Nah, di sini artinya kita harus mempelajari yang disebut dengan manajemen risiko. Jadi risiko terkait dengan fluktuasi bisa saja pergeseran-pergeseran pelanggan, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin lebih diprioritaskan oleh pelanggan untuk yang lebih primer, atau mungkin juga itu situasi perekonomian secara mikro maupun makro itu lagi sendat. Dan artinya apa? Kita harus menggunakan bagaimana sebenarnya setiap transaksi dari bisnis yang kita lakukan itu menjamin yang disebut dengan tingkat likuiditas dan profitabilitas usaha itu. Merangkum penjelasan di atas antara hubungan bisnis dan uang, jadi yang pertama, uang itu sebagai media atau alat pertukaran. Nah, yang kedua itu uang sebagai pengukur nilai dari setiap barang atau kewajiban yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah uang sebagai sumber modal atau pembiayaan. Nah, yang keempat itu adalah uang sebagai indikator keberhasilan dan keberlangsungan hidup dari bisnis itu sendiri. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita mengelola risiko keuangan. Jadi para sedulur, 5 hubungan utama antara bisnis dan uang ini wajib kita kuasai dan kita pahami sebagai pelaku usaha atau pemilik bisnis. Karena uang adalah sentra utama dan basis perilaku untuk kita fokus bagaimana menghasilkan uang yang lebih banyak melalui pilihan bisnis dengan segala risiko dan peluangnya. Dan kita tahu kita selalu menghadapi risiko, maka kita harus terampil melakukan efisiensi dan mencari potensi-potensi pendapatan sehingga rasio-rasio keuangan kita bisa semakin positif dan akhirnya menjamin bisnis itu akan memberikan pertambahan nilai aset dan juga harta baik bagi pemilik maupun dalam neraca keuangan perusahaan itu sendiri. Semoga sharing edukasi terkait hubungan uang dan bisnis ini memberikan kita kepiawaian dalam mengelola aset uang, karena uang itu menjadi sentra dan juga urat nadi kehidupan umat manusia. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam wirausaha. Sukses selalu.